Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Di video kali ini, kita akan membahas materi sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Kita masuk di definisi. Sistem persamaan kuadrat-kuadrat atau yang biasa kita singkat sebagai SPKK dua variabel merupakan sistem persamaan yang terdiri atas dua buah persamaan kuadrat yang masing-masing memuat dua variabel. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sebagai bentuk kuadrat pertama dan Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R sebagai bentuk kuadrat kedua, di mana koefisien X kuadrat dalam hal ini A dan P masing-masing tidak sama dengan 0. Jadi ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Kita mempunyai dua bentuk kuadrat, yakni bentuk kuadrat pertama dan bentuk kuadrat kedua. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian dari SPKK atau sistem persamaan kuadrat-kuadrat? Nah, di sini ada 4 langkah. Langkah pertama adalah substitusikan persamaan kuadrat pertama ke persamaan kuadrat kedua. Langkah kedua adalah tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk, yakni X1 dan X2. Langkah ketiga, substitusikan X1 dan X2 ke bentuk kuadrat pertama atau kedua, pilih salah satu saja untuk menentukan Y1 dan Y2. Langkah keempat adalah tuliskan himpunan penyelesaiannya, yakni X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi secara umum, langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian SPKK ini sama dengan langkah-langkah menentukan HP dari SPLK atau sistem persamaan linear kuadrat yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi kita mulai dari mensubstitusikan persamaan kuadrat pertama ke persamaan kuadrat kedua sehingga terbentuk persamaan kuadrat yang baru. Selanjutnya, dari persamaan kuadrat yang baru itu, kita tentukan nilai X1 dan X2-nya. Setelah mendapatkan X1 dan X2, kita cari nilai Y1 dan Y2 dengan cara mensubstitusikan nilai X1 dan X2 yang kita peroleh ke salah satu bentuk kuadrat pertama atau kedua. Terakhir kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, yakni X1, Y1 dan X2, Y2. Kaitannya dengan himpunan penyelesaian, kita dapat melihat kemungkinan himpunan penyelesaian dari SPKK jika kita tinjau dari nilai diskriminan atau D. Kemungkinan pertama adalah jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka kedua parabola berpotongan di dua titik, sehingga terdapat dua penyelesaian, yakni X1, Y1 dan X2, Y2. Kemungkinan kedua yakni jika diskriminannya sama dengan 0. Artinya adalah kedua parabola berpotongan di satu titik. Dalam hal ini mereka saling bersinggungan, sehingga terdapat satu penyelesaian, yakni X1, Y1. Ini kita sebut juga sebagai penyelesaian tunggal. Kemungkinan terakhir, jika diskriminannya lebih kecil dari 0. Artinya adalah kedua parabola tidak berpotongan maupun bersinggungan, sehingga tidak ada himpunan penyelesaiannya. Jika kalian lupa rumus diskriminan, jadi rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi ada 3 kemungkinan himpunan penyelesaian jika kita tinjau dari nilai diskriminannya.
yakni memiliki dua penyelesaian, syaratnya diskriminan lebih besar dari 0. Memiliki satu penyelesaian tunggal, syaratnya adalah diskriminan sama dengan 0, dan tidak memiliki himpunan penyelesaian, syaratnya diskriminan lebih kecil dari 0. Selanjutnya, kita akan melihat kemungkinan himpunan penyelesaian dari SPKK jika kita tinjau dari koefisien persamaan kuadrat pertama dan kedua. Kemungkinan pertama, apabila nilai A sama dengan P dan B tidak sama dengan Q, maka kedua parabola akan berpotongan di satu titik, yang dimana merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemungkinan kedua, apabila nilai A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C tidak sama dengan R, maka kedua parabola tidak akan berpotongan, sehingga tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Kemungkinan ketiga adalah apabila nilai A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C sama dengan R, maka kedua parabola akan berimpit, sehingga mempunyai himpunan penyelesaian tak berhingga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat atau SPKK Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 dan Y sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1 adalah titik-titik. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita mempunyai dua bentuk atau dua persamaan, yakni Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sebagai persamaan pertama, dan Y sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1 sebagai persamaan kedua. Nah, kita substitusi. Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 ke bentuk Y sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, jadi kita peroleh 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Oke, langkah selanjutnya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 1 semuanya kita pindah ruaskan ke ruas kiri, sehingga kita peroleh 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Positif x kuadrat pindah ruas menjadi negatif x kuadrat. Negatif 2x pindah ruas menjadi positif 2x. 1 pindah ruas menjadi negatif 1 sama dengan 0. Bentuk ini kita sederhanakan. 2x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan x kuadrat. 3x ditambah 2x 5x. Negatif 5 kurang 1 sama dengan negatif 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Bentuk ini kita bisa faktorkan. Faktornya adalah x kurang 1, x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh x sama dengan 1 atau x sama dengan minus 6. Jadi inilah nilai x-nya. X sama dengan 1 merupakan x1 dan x sama dengan minus 6 merupakan x2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai x1 dan x2-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai y1 dan y2-nya dengan cara mensubstitusikan nilai x yang kita peroleh ke salah satu persamaan. Apakah persamaan 1 atau persamaan 2? Di sini kita pilih saja persamaan 2. Jadi substitusi x ke persamaan 2. Dalam hal ini y sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Kita mulai untuk x1 sama dengan 1. Jadi
untuk X1 sama dengan 1, maka Y1 sama dengan, kita ganti X menjadi 1, kita peroleh 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 1 kuadrat 1 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi X1, Y1-nya adalah 1, 0. Selanjutnya, untuk X2 sama dengan minus 6, maka Y2 sama dengan, kita ganti X menjadi minus 6. Kita peroleh minus 6 kuadrat dikurang 2 kali minus 6 ditambah 1 sama dengan minus 6 kuadrat 36 ditambah 12 ditambah 1 sama dengan 49. Nah, jadi X2, Y2-nya adalah minus 6,49. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,0, minus 6,49. Nah, jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Kita melangkah ke soal nomor 2. Interval nilai X agar fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 4 berada di atas fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 8X tambah 12 adalah titik-titik. Catatan, grafik Y1 terletak di atas grafik Y2 apabila Y1 lebih besar dari Y2. Jadi di sini ada informasi yang akan membantu kita dalam menyelesaikan soal ini. Apabila grafik Y1 terletak di atas grafik Y2, maka Y1 lebih besar dari Y2. Nah, jadi pada soal, jika fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X dikurang 4, kita misalkan sebagai Y1, dan fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 8X tambah 12, kita misalkan sebagai Y2, maka Y1 berada di atas fungsi Y2 apabila Y1 lebih besar dari Y2. Nah, jadi di sini tinggal kita substitusikan nilai Y1 dan Y2-nya, kemudian kita sederhanakan. Y1-nya di sini adalah X kuadrat kurang 4X kurang 4. Lebih besar dari Y2-nya adalah negatif X kuadrat dikurang 8X tambah 12. Nah, jadi kita mendapatkan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi, kita selesaikan sesuai dengan langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Kita mulai dari menolkan ruas kanan. Kita pindah ruaskan negatif X kuadrat kurang 8X tambah 12 ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh X kuadrat kurang 4X kurang 4 ditambah X kuadrat ditambah 8X dikurang 12 lebih besar dari 0. Kita sederhanakan, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat negatif 4X ditambah 8X sama dengan 4X. Negatif 4 dikurang 12 sama dengan negatif 16. Lebih besar dari 0. Nah, sebelum kita faktorkan, terlebih dahulu kita bagi dengan 2. Kita peroleh X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 lebih besar dari 0. Nah, kita bisa faktorkan X kuadrat tambah 2X kurang 8 menjadi X kurang 2 X ditambah 4 lebih besar dari 0. Sehingga kita peroleh pembuat nolnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 4. Nah, untuk menentukan interval penyelesaiannya, kita buatkan garis bilangannya. Kita masukkan X sama dengan minus 4 dan positif 2. Bulatannya adalah bulatan kosong. Oke, kita lakukan uji titik. Uji titik yang paling mudah adalah titik 0. Titik 0 itu terletak di sini. Jadi untuk X sama dengan 0, kita peroleh
Kita substitusikan di pemfaktoran ini. 0 dikurang 2 negatif, dikali dengan 0 ditambah 4 positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadi di sini tandanya adalah negatif. Sehingga di sini bertanda positif dan di sini bertanda positif. Selanjutnya untuk daerah penyelesaiannya, karena tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka akan mengarah ke daerah positif, yakni daerah ini dan daerah yang ini. Sehingga interval penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif 4 atau X lebih besar dari 2. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Kita melangkah ke soal nomor 3. Sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel berikut mempunyai penyelesaian tunggal. Oke, di sini ada kata kunci penyelesaian tunggal. Jadi ada syarat yang kita bisa gunakan, yakni D sama dengan 0. D sama dengan 0. Oke, kita mempunyai dua buah persamaan, yakni 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3 kurang y sama dengan 0, dan y sama dengan ax kuadrat kurang 2x tambah a. Yang ditanyakan adalah nilai dari 4a kuadrat ditambah 2a kurang 3 adalah titik-titik. Nah, kita selesaikan sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita mulai dari mensubstitusikan bentuk kuadrat pertama ke bentuk kuadrat kedua. Kita misalkan ini sebagai persamaan pertama dan yang ini sebagai persamaan kedua. Untuk bentuk 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3 kurang y sama dengan 0, maka jika negatif y-nya kita pindah ruaskan, kita peroleh 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan y, atau y sama dengan 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3. Nah, bentuk inilah yang akan kita substitusikan ke persamaan kedua. Oke, substitusi ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan ax kuadrat dikurang 2x ditambah a. Oke, pindah ruaskan semua yang ada pada ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3 dikurang ax kuadrat ditambah 2x dikurang a sama dengan 0. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 2ax kuadrat dikurang ax kuadrat sama dengan ax kuadrat. X ditambah 2x positif 3x. 3 dikurang a sama dengan 0. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Setelah kita mendapatkan bentuk ini, maka kita bisa langsung menggunakan syarat diskriminannya sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah diskriminan sama dengan 0, di mana diskriminan rumusnya adalah b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0. Di sini nilai a-nya adalah a itu sendiri, b-nya sama dengan 3, dan c-nya adalah 3 kurang a. Kita substitusikan, kita peroleh b-nya 3 kuadrat kurang 4 dikali a dikali 3 kurang a sama dengan 0. Oke, tinggal kita sederhanakan. Kita peroleh 3 kuadrat 9, negatif 4a kali 3, negatif 12a, negatif 4a dikali negatif a sama dengan positif 4a kuadrat sama dengan 0. Atau 4a kuadrat kurang 12a tambah 9 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi 2a kurang 3 kuadrat sama dengan 0.
Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 3/2. Yang ditanyakan adalah nilai dari 4A kuadrat ditambah 2A kurang 3. Jadi tinggal kita substitusikan nilai A sama dengan 3/2 ke bentuk ini. Kita peroleh 4 dikali 3/2 kuadrat ditambah 2 kali 3/2 dikurang 3. Kita sederhanakan, 3/2 kuadrat sama dengan 9/4. 4 dikali 9/4 ditambah 2 kali 3/2. 2-nya kita bisa coret, tersisa 3 kurang 3. Nah, 4 dikali 9/4, 4-nya juga kita bisa coret. Kita peroleh 9. 3 kurang 3 sama dengan 0. 9 tambah 0 sama dengan 9. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Selanjutnya, untuk soal nomor 4. Jika 2A tambah 1 lebih kecil dari 0, dan grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 4AX tambah A bersinggungan dengan grafik Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X, maka nilai A kuadrat tambah 1 adalah titik-titik. Nah, di sini kita mulai sederhanakan dulu 2A tambah 1 lebih kecil dari 0. Jadi kalau kita sederhanakan, 2A tambah 1 lebih kecil dari 0, satunya kita pindah ruaskan menjadi negatif, sehingga kita peroleh A lebih kecil dari negatif 1/2. Jadi nanti nilai A yang kita peroleh harus lebih kecil dari negatif 1/2. Selanjutnya, karena kedua grafik saling bersinggungan, maka ada syarat yang kita bisa gunakan, yakni diskriminan sama dengan 0. Terlebih dahulu kita substitusi Y sama dengan X kuadrat kurang 4AX ditambah A ke persamaan Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X. Oke, substitusi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4AX ditambah A ke persamaan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikurang 4AX ditambah A sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Di sini coba kita pindah ruaskan saja ruas kiri ke ruas kanan, karena koefisien X kuadrat yang ada di ruas kanan lebih besar dari koefisien X kuadrat yang ada di sebelah kiri. Oke, jadi di sini 0. 2X kuadrat tambah 2X. X kuadrat pindah ruas menjadi negatif X kuadrat. Negatif 4AX pindah ruas menjadi positif 4AX. A pindah ruas menjadi negatif A. Kita sederhanakan. 2X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ditambah 2X ditambah 4AX sama dengan 2 tambah 4AX dikurang A. Atau kalau kalian mau balik, menjadi X kuadrat ditambah 2 ditambah 4AX dikurang A sama dengan 0. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Setelah itu, kita bisa menggunakan syaratnya. Syaratnya tadi adalah diskriminannya sama dengan 0. Di mana D itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Di sini A, B, dan C-nya adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2 tambah 4A, dan C-nya adalah minus A. Sehingga kita peroleh 2 ditambah 4A kuadrat kurang 4 dikali minus A sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 4 ditambah 16A ditambah 16A kuadrat ditambah 4A sama dengan 0. Oke, 16A kuadrat ditambah 16A ditambah 4A itu 20A ditambah 4 sama dengan 0.
Nah, sebelum kita faktorkan, terlebih dahulu kita bagi dengan 4. Kita peroleh 4A kuadrat ditambah 5A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi 4A tambah 1, A tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh dua buah nilai A, yakni A sama dengan negatif seperempat atau A sama dengan negatif 1. Namun, ada syarat untuk nilai A. Syaratnya adalah A itu harus lebih kecil dari negatif seperdua, sehingga A sama dengan negatif seperempat tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah A sama dengan negatif 1, sehingga A-nya sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari A kuadrat ditambah 1. Oke, jadi A kuadrat tambah 1 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 1. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini terkait dengan materi sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau yang disingkat sebagai SPKK. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.